Presiden resmi bubarkan gugus tugas. Selanjutnya cabut status darurat nasional. Ditulis oleh Alifur Rahman dari Siber.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa dengan suara Kirana di channel Jurnal Media. Sekitar 2 minggu yang lalu, seorang teman menyindir saya. Katanya di saat semua orang terkena dampak corona, mungkin saya ini yang paling mendapat manisnya. Menemukan momentumnya, karena semua orang jadi lebih sering akses internet di rumah. Seaword jadi naik trafiknya dan otomatis menguntungkan. Saya senyum-senyum saja, lalu saya jawab dengan pertanyaan. Pernah lihat rumah sakit atau puskesmas di daerah? Apakah sekarang jadi tambah rame atau tambah sepi? Jawabannya pasti tambah sepi. Begitu juga dengan online ini. Silahkan tanya pendapatan bakul online non-masker atau alat kesehatan. Pasti transaksinya berkurang. Kenapa? Karena orang menunda, mengurangi pengeluaran. Media pun sama, iklan drop sampai lebih dari 50%. Sementara biaya operasional tetap berjalan seperti biasanya. Makanya paguyuban Pemret Media sempat berkomunikasi dengan pemerintah, terang-terangan meminta bantuan. Media yang selama ini terlihat besar, gagah, netral, dan tak perlu pemerintah itu, kini sekarat minta iklan. Jadi kesimpulannya, kita semua terdampak corona. Yang sejahtera hanya para mafia, tapi kita yang bekerja ala manusia biasa ini pasti terdampak. Dan kalau kalian mengikuti tulisan-tulisan saya sebelumnya, banyak artikel saya yang menyuarakan keresahan pengusaha. Juga mempertanyakan, kenapa hanya gara-gara ribuan orang yang terkena COVID, kita harus menutup usaha dan aktivitas ratusan juta orang? Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan BUMN banyak yang tak peduli dengan perusahaan rekanan atau swasta. Tetap mengejar profit, tagihan seperti biasanya. Padahal semua aktivitas dunia usaha sedang berkurang drastis. Lalu banyak orang terpesona dengan kalimat Presiden Ghana yang mengklaim bahwa dirinya tahu cara untuk membangkitkan ekonomi. Yang dia tidak tahu adalah membangkitkan orang yang sudah mati. Di dalam negeri juga banyak yang dengan entengnya mengatakan ekonomi bisa dibangkitkan bla bla bla. Bisa sih bisa, tapi berapa lama? Sekarang lihatlah orang-orang yang dulu pro lockdown. Apakah mereka memikirkan nasib PHK dan orang yang kehilangan pekerjaan? Enggak. Mereka hanya melihat diri sendiri yang merasa bisa bekerja dari rumah dan tetap menghasilkan uang. Dan orang macam Sandiaga yang mengatakan ekonomi bisa dibangkitkan, bukanlah orang yang paham dunia usaha real. Buktinya, OKOC Mart amburadul di banyak daerah, bangkrut. Tapi alhamdulillah, perlahan-lahan Presiden Jokowi mulai menyadari bahwa ancaman dampak ekonomi karena COVID jauh lebih mengerikan dibandingkan data-data pasien positif dan mati karena COVID. Sehingga kemarin muncul keputusan Presiden terkait pembubaran gugus tugas COVID dan menggantinya dengan tim penanganan dampak COVID. Pemerintah kini lebih fokus pada dampak ekonominya. Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian diplot sebagai Ketua Komite Kebijakan. Didukung oleh Luhut, Mahfud, dan Muhajir sebagai wakil komite. Terawan Menkes masih masuk sebagai anggota komite bersama Sri Mulyani dan Tito Karnavian. Karena bagaimanapun sampai saat ini Terawan masih Menkes. Sementara Doni Monardo juga masuk dalam jajaran sebagai Ketua Satgas COVID-19. Karena bagaimanapun Doni adalah Kepala BNPB, pasti dilibatkan. Sementara Erick Thohir masuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dan wamennya Budi Sadikin menjadi Ketua Satgas Perekonomian. Tim ini lebih masuk akal dan waras meskipun masih memasukkan unsur Doni dan Terawan. Intinya mayoritasnya diisi oleh orang-orang yang memiliki fokus di bidang ekonomi. Selanjutnya tidak ada lagi urusan satu pintu dengan gugus tugas yang tidak jelas itu. Tidak ada lagi istilah semua kebijakan harus koordinasi ke gugus tugas. Cukup sudah. Kini para menteri kembali ambil kendali. Sementara itu, negara-negara maju dan berkembang kini mengalami resesi. Jepang minus 6,4%, Hong Kong terkontraksi 8,9%, Jerman yang katanya paling hebat menangani COVID juga terkontraksi 2,2%. Begitu juga dengan Perancis, Italia, lalu kemarin disusul Singapura. Harapan saya dan kita semua rasanya sama. Kita berharap agar Indonesia tidak resesi. Kita juga berharap agar pembubaran gugus tugas COVID ini belum terlambat. Sebelumnya, kita pernah ditakut-takuti oleh teori para pakar yang menuntut lockdown, sehingga muncullah kebijakan PSBB, dan ternyata kebijakan tersebut tidak ada gunanya. Maka sekarang sudah saatnya Presiden mengambil kebijakan untuk menghapus semua embel-embel PSBB demi menggerakkan roda ekonomi.
termasuk menghapus aturan rapid test perjalanan yang membuat orang enggan bepergian dan menguras kantong untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. PSBB dan aturan rapid test perjalanan membuat ekonomi kita kian terpuruk, dan itu harus diakui oleh siapapun. Maka dari itu, setelah pembubaran gugus tugas COVID, kita patut menanti kapan Presiden akan mencabut status darurat nasional agar semua aturan remeh-temeh seperti checkpoint, SIKM, dan rapid test perjalanan itu bisa otomatis dihilangkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.